anak-anak yang Ibu kasihi, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami ingin memulai pelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini kita memasuki ke pelajaran 5 dengan judul Allah Penyelamatku. Bacaan Alkitab dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Adapun tujuan pelajaran hari ini antara lain: 1. Menjelaskan arti penyelamat dan siapa yang dimaksud penyelamat. 2. Menyebutkan alasan mengapa manusia membutuhkan penyelamat. 3. Menghayati perlunya juru selamat dengan menyanyikan lagu rohani dan menulis pesan atau makna lagu tersebut. 4. Menyatakan tekad hidup sebagai orang percaya atau orang berdosa yang sudah diselamatkan dengan membuat doa atau puisi atau proyek bersama. Anak-anak yang Ibu kasihi, Ibu mengawali pembelajaran kita di saat ini dengan menceritakan bangsa Israel pada masa pembuangan. Pada waktu itu bangsa Israel berada di pembuangan di Babel. Di sana raja yang memerintah bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung dari emas yang begitu tinggi. Pada suatu hari, raja mengundang semua pemimpin di seluruh penjuru negeri untuk datang, dan ia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk datang melihat patung tersebut. Daniel tidak harus pergi, namun ketiga sahabatnya ini yang harus pergi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika tiba di sana, Sadrak, Mesak, dan Abednego melihat patung tersebut dan mereka merasa terheran-heran. Wah, ramai sekali di depan patung itu. Lalu utusan raja berseru kepada mereka. Raja memerintahkan, kamu semua berlutut di depan patung itu untuk menyembah dia. Jika kamu tidak sujud kepada patung itu, raja akan melemparkanmu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu kemudian musik dibunyikan, lalu semua orang berlutut di depan patung itu, kecuali 3 orang tentunya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian hamba-hamba raja melapor, ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung itu. Kemudian ketiga orang tersebut ditangkap dan dibawa menghadap Raja Nebukadnezar. Ketiga orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian raja marah dan raja berkata, engkau berani melawan perintahku. Aku akan memberikan satu kesempatan lagi. Kami akan memainkan musik kembali. Dan bila engkau mendengarkan musik, engkau harus sujud dan menyembah patung itu. Jika tidak, aku akan melemparkan kamu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka berkata, ya Raja, Allah kami dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menyembah patung itu. Lalu Raja murka dan berkata kepada hamba-hambanya, keluarkan api yang panasnya 7 kali lipat, dan ikatlah Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu lemparkan ke dalam api itu. Dan Raja Nebukadnezar melihat ketiga orang itu, dan Raja heran. Ketiga orang itu tidak terbakar sama sekali, bahkan ada 4 orang yang ada di dalam api itu. Raja Nebukadnezar pun melihat orang-orang yang melemparkan ketiga orang itu bahkan mati karena saking panasnya api itu. Raja melihat dan
menghitung, ternyata ada 4 orang di dalam api itu. Dan raja memanggil hamba-hambanya dan bertanya kepada hamba-hambanya itu, "Bukankah engkau melempar 3 orang dalam api itu?" Mereka menjawab, "Iya Raja, kami melemparkan 3 orang ke dalam api itu." Lalu Raja berkata, "Aku melihat 4 orang, bahkan tampak seorang seperti anak Allah, dan mereka berjalan-jalan di dalam api itu." Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego, "Keluarlah." Lalu ketiga orang itu keluar, dan mereka keluar dari api yang tidak mencelakakan mereka sedikit pun. Akhirnya Raja Nebukadnezar menyadari bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki Allah yang luar biasa, yang menyelamatkan hidup mereka. Tidak boleh ada seorang pun yang boleh melawan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak-anak ibu yang ibu kasihi, cerita ini sangat luar biasa ya. Sungguh cerita yang menakjubkan bahwa Allah menyelamatkan kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari kematian api yang menyala-nyala. Anak-anak, ibu mau tanya, pernahkah anak-anak mendengar atau melihat orang yang saling membantu? Jadi, apa itu penyelamat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang menyelamatkan seperti contoh, seorang bapak yang menolong anak yang mau jatuh. Kedua, seorang anak yang menolong pengemis. Tiga, menolong teman yang jatuh dari sepeda. Keempat, menolong orang yang berkekurangan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, Allah juga adalah penyelamatan manusia. Kita bisa lihat Allah itu bertindak dalam berbagai cara untuk menyelamatkan manusia. Kita bisa melihat peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di sana diperlihatkan bahwa Allah bertindak untuk menolong orang-orang yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan. Allah mengutus malaikatnya untuk menjaga dan melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Jadi, menjadi penyelamat artinya melakukan perbuatan baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah yang disebut penyelamat.